Jadi pada saat itu saya ngerokok di luar, dengar suara gemuruh, bingung, itu suara gedung ya, kedengeran ya, kayak gedung tua ya. Ini berapa skala Richter ya waktu itu? 9,2. Ada yang lari nih, delegasi yang datang sama saya dari dalam hotel teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, begitu keluar gitu, wah lari aja udah susah. Saya mau ngasih surat nih, baru aja selesai ngetik di depan, mau ngasih, wah surat apa? Bapak baca aja deh. Oh, kamu mau ngundurin diri? Baru juga 15 menit. Iya Pak, udah cukup Pak 15 menit. Inuki, Totally radio farmasetika untuk kesehatan, tapi adanya di National Defense Industry, NDHI. Saya mesti pindah ini ke farmasi, nggak mudah, birokrasi. Tapi did you succeed? Setelah saya keluar berhasil. Okay. Tapi masih untuk meyakinkan pemerintah Indonesia, terutama Kementerian BUMN bahwa ini kita perlu, itu nggak. Masih panjang jalannya. Nggak dianggap orang aneh. Gitu. Mari kita melangkah ke topik selanjutnya. Salah satu kegiatan utama ya Bapak waktu itu yang menarik perhatian saya adalah your involvement in the nuclear industry. Kita mulai dengan Inuki. Inuki itu adalah industri nuklir Indonesia ya. Saya yakin betul. Sama seperti saya. Tahu-tahu ada ini. Oh ternyata ada ini loh gitu. Nggak ada yang tahu. Gini Pak, saya termasuk salah satu yang percaya terhadap nuklir. Kenapa? The potential. Karena menurut saya itu lebih murah, kuncinya hanya satu, disiplin di pengelolaan itunya aja. Yang lebih sebelum Bapak itu ada tamu saya juga dari energi dan kita sempat diskusi juga ya. It's not a mission impossible Pak. Kita lihat aja Jepang juga kan mau bocor berapa kali, they still nggak pernah bocor loh. Yang terakhir di itu Fukushima. Saya di situ. Itu bukan kasusnya, bukan itu. 2011 pada saat gempa yang sampai 9 skala Richter, itu saya di situ. Saya lagi ada di Tokyo. Ada acara Daiwa Conference. Jadi bukan kebocoran. Itu hari Jumat tuh kejadiannya. Yang menolong saya dari acara itu. Jadi saya lagi di acara Daiwa Conference itu, acaranya kira-kira satu sesi 50 menit. Nah, setelah makan siang jam 1 sampai jam 1.50, itu kejadiannya kira-kira jam 2 lewat sekian. Itu saya keluar. Saya keluar dari hotel di belakangnya Tokyo Tower. Tiba-tiba saya dengar suara gemuruh kuda. Pengalaman saya kalau suara gemuruh kuda itu pasti gempa nih. Oke. Ya. Dan saya terselamatkan, dan sampai sekarang itu saya sangat berterima kasih karena saya tidak mengalami di dalam gedung. Saya di luar, saya terselamatkan, dan sampai sekarang saya masih loyal, yaitu karena saya merokok. Unik sekali point of view-nya. Jadi pada saat itu saya ngerokok di luar, dengar suara gemuruh, bingung, itu suara gedung ya, kedengeran ya, kayak gedung tua ya. Ini berapa skala Richter ya waktu itu? 9,2. Ada yang lari nih, delegasi yang datang sama saya dari dalam hotel teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, begitu keluar gitu, wah lari aja udah susah gitu kan. Nah saya berdiri juga susah, tapi ya agak tenang lah karena di tangan saya ada rokok kan gitu. Oke. Iya kan. Jadi boleh. Iya, akhirnya gempa itu besarnya minta ampun, ya sangat besar, ngerasain sekali. 2 hari sebelum kejadian di hari Jumat, di hari Rabunya saya ada di Fukushima.
saya ada di Fukushima karena apa? Di daerah itu ada reaktor nuklir, pembangkit listrik. Di sebelahnya ada pabrik satelit. Oke. Pada saat itu saya lagi pitching untuk satelit di Indonesia dan saya bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Mitsubishi Electronic Company. Saya bawa beberapa delegasi untuk melihat pabrik satelit seperti itu. Seperti apa? Dan habis dari pabrik satelit ini saya langsung makan siang di sebelahnya reaktor nuklir ini. Ya. Dan di running text ya, menurut teman-temannya itu udah ada peringatan akan ada gempa besar. Tapi karena saya nggak tahu ya udah. Nah, maka itu pada saat hari Jumat, jadi setiap hari saya memang worried. Pada saat hari Jumat terjadi gempa, ya alhamdulillah rokok menyelamatkan saya. Jadi ya aman lah ya. Yang lainnya pada takut lah segala macam. Tokyo mati, nggak bisa kemana-mana. Semuanya. Gimana caranya saya bisa keluar? Wah, itu berjibaku sedemikian rupa. Itu dari jam 2 akhirnya saya segala macam, jalan kaki lah, naik taksi lah, pokoknya gimana caranya deh sampai saya nyampe di Osaka tuh kira-kira jam setengah 11 malam dan ngejar pesawat hampir jam 12 malam untuk terbang ke Jakarta. Koper ditinggal di Tokyo. Dan setelah itu saya baru tahu. Apa? Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir itu kan air ya. Sebetulnya untuk meredam daripada panasnya itu air. Nah, intake-nya air laut ini tertutup dengan pasir. Karena gempa itu? Karena gempa itu. Karena kan tsunami. Tertutup dengan pasir. Sehingga reaktor itu mencapai kepada titik panas tertentu. Dan ini karena berbahaya. Itu ya. Ya, ini berbahaya karena sumbatan. Ya toh? Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi, ada yang nyelam kayak atau apa, saya nggak tahu ya. Ini ini tidak terjadi kebocoran. Jadi di Fukushima reaktor nuklir itu tidak ada kebocoran. Just fine ya. Fine. Dan ini saya belajar ya karena saya masuk ke industri nuklir Indonesia ini. Apa sih nuklir? Saya juga nggak tahu nih nuklir apaan. Saya bukan orang teknik nuklir. Saya bukan orang matematik kimia nuklir. Di Indonesia ada tuh di ITB MIPA. Apa namanya matematik nuklir. Ya, apa namanya? Saya bukan orang dari situ. Saya berangkatnya orang bisnis. Yang diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan masuk di sini. Masuk ke direksi di Industri Nuklir Indonesia. Betul. Ini unit di BUMN ya Pak ya? Itu BUMN yang didirikan tahun bulan Mei 1996. Udah lama ternyata. Udah lama. 96 berarti zaman Pak Habibie. Ya, memang presidennya Pak Habibie. Ini cikal bakalnya Pak Habibie. Oh, beliau yang initiate. Jadi Pak Habibie itu ya mungkin kalau boleh dibilang time tunnel ya, kita belum berpikir dia udah mikir duluan gitu. Jadi dia bikinlah industri nuklir Indonesia untuk apa? Memperkaya orang-orang Indonesia. Karena kita tuh waktu itu bikin reaktor nuklir di Serpong. Ada reaktor nuklir skala kecil kalau nggak salah 5 atau sekarang yang Batan itu ya? Ya, apa? di Batan, 5 atau 10 megawatt lah. Puspitek itu ya situ. Puspitek. Dulu kan daerah situ siapa yang mau ke sana tuh? Sekarang aja udah ada BSD dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini late 90s ya, Pak? Ya 96. Nah, pada saat itu BUMN kan baru diri tuh Pak Tanri. Jadi menterinya. Secara teknologi itu adalah Batan. Secara institusi itu adalah badan usaha milik negara. Karena yang namanya BUMN itu selalu pasti ada technical partnernya, gitu loh. Ya, kalau rodanya lah ya. Iya, jadi kalau umpamanya BUMN yang berarea di energi pasti technical partnernya adalah Kementerian SDM. Tapi dia bertanggung jawabnya kepada Kementerian BUMN. Nah ini INUKI ini Industri Nuklir Indonesia ini secara teknikalnya ya itu dengan Batan. Nah tapi kepemilikannya adalah BUMN. Badan Tenaga Atom Nasional ya, Batan itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang udah ganti nama. Jadi? BRIN. Oh sekarang masuk situ, di merge jadinya. Ya. BRIN bukan hanya itu aja kan?
gitu. Jadi dulu itu semuanya dijalankan oleh para ahli Teknokrat itulah. dari Batam. Oke. Pokoknya orang yang jago di area itulah gitu. Oke. Nah saya nggak jago apa-apa. Ah, Saya juga bingung juga. Aduh, ini masuk nih ke industri nuklir nih. Karena pada saat itu saya lagi roadshow bawa beberapa BUMN ke Australia untuk jadi memang saya udah beberapa kali diberikan kesempatan untuk membuat BUMN Indonesia itu bertransformasi untuk bisa main di luar negeri Oke. dengan mendapatkan pembiayaan dari luar negeri. Nah, pada bulan Februari dan Maret 2019, nah itu saya lagi bolak-balik ke Australia. Saya bawa beberapa BUMN yang mempunyai potensi di Australia. Oke. Telkom salah satunya, telecommunication salah satunya. Oh enggak, itu udah enggak. Oh, itu belum Enggak. Di Telkom itu saya terakhir 2014 waktu Telkom mau ekspansi ke New Zealand untuk akuisisi GSM operator di New Zealand. Oke. Tapi setelah itu saya lebih banyak di area yang lain. Nah, pada saat itu saya lagi di Australia, tiba-tiba dapat telepon suruh pulang. Saya pikir ada apaan, nggak tahu ya, ditawarin jadi direksi di Inuki. Pada saat saya datang, berarti ini berdirinya initiated tahun 96 tapi berdirinya 1996 berdirinya, runningnya 1996, tapi saya menjabat 2019. Oke. Pada saat saya dipanggil ke kementerian lalu RUPS, industri nuklir, perusahaan apa nih? Dan ternyata udah 10 tahun berdiri. Enggak dong, 2019 ke 2006 udah berapa? Iya kan? Iya. 1996 Iya. mereka berdiri ke 2019, ya kan? Langsung saya bikin surat resignation letter. Saya dilantik jam 3:30 sore, selesai. Ya saya kan nggak bisa bilang saya nggak mau, ya kan nggak bisa. Terima kasih sudah dilantik, ya Pak, terima kasih. Oke. Ya. Langsung saya pinjem laptop, ada di situ sekretaris, saya bikin resignation letter. Tapi nggak diterima? Diterima lah waktu itu. Diterima? Diterima oleh bapak pejabat di sana. Di-accept sama mereka? Di-accept dan disobek. 10 menit begitu saya dilantik, langsung saya bikin surat pengunduran diri. Saya serahkan. Mohon maaf, saya nggak sanggup. Karena saya ngelihatnya begini ya. Bayang-bayangnya sempat Google tuh. Waduh, ini Inuki, industri nuklir. Kebayang nggak tuh? Ngurusin nuklir. Kita punya pembangkit listrik, ini di bawah Batam. Saya udah mikir cuma satu. Dia punya duit nggak bayar gaji gua nih? Kalau umpamanya suruh kerja nggak bisa, saya satu bukan area saya, dua nggak punya duit, ya repot lah sebenarnya. Ya mendingan ngundurin diri daripada saya mesti ngejalanin lagu. Saya juga latar belakang saya swasta, saya entrepreneur, ya masih bisa hidup lah gitu. Ya, daripada kita untuk ngebela negara, tapi kita bukan di area kita. Maksain ya jadinya. Sama juga saya percaya tuh kalau di dalam agama saya Islam tuh, jangan gali kubur jangan melakukan sesuatu kegiatan yang bukan ekspertisnya, sama juga itu menggali kubur sendiri. Ngapain saya masuk ke area ini? Mendingan saya ngundurin diri. Saya bikinlah surat pengunduran diri, saya serahkan. Mohon maaf Pak, Bun, terima kasih. Kamu ini ya jalanin tugasnya. Ini bagus banget. Kedepannya kamu mesti begini. Pembangkit listrik lah apa segala macam. Aku nggak ngerti ini apa Pop. Iya kan? Gimana kemarin? They have such huge faith on you. Australia gimana? Oh, ya saya lebih senang menceritakan roadshow saya Australia daripada saya ngomongin ini. Ya udah, pokoknya ini kamu jalanin, kita fully support. Ada apa Bun? Enggak Pak, saya mau ngasih surat nih. Baru aja selesai ngetik di depan, mau ngasih. Wah, surat apa? Bapak baca aja deh.
Oh, kamu mau ngundurin diri? Baru juga 15 menit. Iya Pak, udah cukup Pak 15 menit. Oh ya, oke. Jadi bener nih, kamu mau mengundurkan diri. Ini bener nih kejadiannya. Jadi kamu bener mau mengundurkan diri. Iya Pak, saya rasa 15 menit buat saya udah cukup jadi direksi Pak. Oke, suratnya saya terima ya Bun. Sobek. Silahkan, selamat bertugas ya Bun. Lah. Nah waktu itu ada mentor saya, salah satu mentor saya. Beliau menjabat, ditunjuk menjadi direksi di salah satu telekomunikasi swasta Indonesia. Oke. Yang Swasta mana, tapi ya. ya ada BUMN ya, tapi kecil. Oh, oke. Ya, dia tidak pernah datang ke kantor karena dia tidak mau bekerja di situ. Udah dilantik. Sudah ditunjuk, udah pengesahan. Pada saat pengesahan dianya nggak ada, karena dia nggak mau. Dia nggak mau, beneran nggak mau. Bapak ingat itu, mau melakukan itu? Saya mau melakukan itu, tapi saya lebih elegan. Maksudnya saya menyerahkan surat gitu loh. Kalau beliau ekstrim banget, bener-bener nggak datang, nggak pernah hadir, dan dia udah bilang saya nggak mau. Tapi akhirnya masuk ke situ kan. Nah, itu salah satu mentor saya. Dan saya berpikiran dia aja berani ya. Saya juga ngelakuin yang sama deh. Tapi dia tidak berkirim surat. Gitu. Nah saya melakukan kirim surat. Mungkin saya kalau pada saat itu saya ngikutin dia, ya nggak kejadian juga sih, ya kan. Tapi saya mau menjaga hubungan orang yang udah mengapresiasi saya. Jadi saya berbuat yang baik lah, bikin surat. Jadi terima, alhamdulillah dengan senang hati, tapi disobek. Akhirnya jalanin inilah. Ya, industri nuklir yang saya sendiri juga perlu. Takdir memang itu berarti. Ya. Perlu waktu juga mikir ini industri nuklir nih, gue mesti ngapain gitu. Tapi buat saya berbisnis itu aktivitasnya hampir sama. Mau itu bisnis batu bara, mau bisnis apa segala macam, aktivitasnya semuanya sama. Ada pre-sales, ada sales, development dan sebagainya, hampir sama semuanya. Cuman jenis bisnisnya yang beda kan. Industrinya. Kebetulan ini masuk yang rumus kimia apa segala macam. Dan masih baru kan buat Indonesia ya? Ini enggak dong, dari pada 96. Dari 96. Cuman memang dari dulu itu nggak pernah pick up. Mohon maaf aja saya sampaikan. Main core bisnisnya itu hanya jualan uranium. Kita di mana tambangnya? Do you know, Pak? Indonesia ada. Indonesia itu kaya. Iya, ada di mana tambang uranium? Tapi kita nggak boleh gali. Saya belajar tuh cukup banyak ya di industri nuklir ini. Indonesia tuh punya uranium, tapi kita nggak boleh gali. Kita nggak boleh ngambil. Ya, jadi kalau depositnya banyak. Maksudnya? Saya nggak tahu. Depositnya banyak. Tapi di beberapa titik di Indonesia itu kan kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya rare earth loh. Ini adalah sumber mineral masa depan. Kita punya rare earth. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena waktu itu memang industri nuklir juga ngurusin rare earth. Oh, masuk di bawahnya Inuki itu. Kita bisa pakai handphone ya. Dengan speaker kecil. Dulu kan speaker segede-gede bagong kan. Ya itu ada bagian dari rare earth kan, elemen di situ. Kita punya. Mahal banget ini Pak. Di Indonesia. Indonesia sih kaya lah. Ya. Dan juga ada uranium, tapi kita nggak boleh touch. Dan ini ada undang-undangnya. Jadi dilindungi ya. Ya, di bawah perjanjian PBB di International Atomic IAEA. International Atomic Energy apalah gitu saya namanya. Nah itu kita nggak bisa sentuh. Jadi yang terjadi dari 1996 sampai 2019 sampai saat ini main bisnisnya adalah membeli uranium dari Amerika, dibawa ke Indonesia, diolah
di fasilitas yang dipunyai oleh Inuki menjadi elemen reaktor dalam bentuk batangan gitu, dan diaktifkan, lalu dikirim ke Batan sebagai bahan bakar untuk reaktor nuklir tersebut yang udah berdiri dari tahun 90 lebih. Hanya itu bisnis utamanya. Di reaktor nuklir itu bisa memproduksi beberapa anakan. Anakan itu artinya kalau kita jualan uranium menjadi bahan bakar, lalu di situ kan terjadi panas ya, lalu keluarlah satu elemen radiofarmaka. Radiofarmaka itu radiopharmaceutical bahasa Inggris ya. Nah itu bisa untuk kesehatan dan juga untuk konstruksi karena sifatnya konstruksi juga sama-sama untuk mendeteksi. Bisa mendeteksi kesehatan dan mendeteksi daripada satu struktur bangunan. Ini pakai sinar kalau nggak salah ya ininya. Activated bekerjanya, bukan? Radiofarmaka ini. Radiofarmaka itu bentuknya adalah untuk membentuk pencitraan. Jadi dia akan mengcapture. Imaging itu pakai sinar. Iya. Gitu loh. Nah, jadi Inuki itu bisnisnya itu. Profitable Pak. Maksudnya bagus nggak ininya? Selama 10 tahun ini. Survive gila-gilaan sih sebetulnya. Jujur aja, saya sendiri juga harus memikirkan gimana caranya saya, utama nih karyawan bisa digaji dan tentu saya harus bisa digaji kan. So there are a lot of challenges ya ternyata dalam jangka waktu singkat gimana caranya kita bisa turn around lah, ya kan. Dan waduh, fasilitas reaktor nuklir bukan punya kita, punya Batan. Inuki, Industri Nuklir Indonesia itu sebenarnya punya BUMN Rasa Batan. Karena kantornya ada di fasilitasnya Batan. Ya kan? Direksi yang sebelumnya juga dari Batan. Kita masuk. Jadi banyak kos-kos yang bukan banyak kos, itu kita masuk ke daerah yang dimiliki oleh orang lain gitu loh. Ya kan? Reaktor nuklir juga karena ini udah cukup lama, tentu operationnya juga nggak bisa 100% operate kan. Jadi saya harus mikirin gimana caranya saya bisa mengenerate satu bisnis yang instan dan jangka panjang. Makanya itu buat saya tuh program 5 tahun, 10 tahun itu penting. Sama kayak tadi saya ngomongin IMI tuh harus punya 5 tahun, 10 tahun. Di sini ya kebetulan sustainability. Betul, dan saya mikir gimana nih caranya saya bisa hidup. Satu, kalau kita mengambil produksi yang ada, skalanya kecil. Paling karena import itu ya? Bukan. Kan itu bisa diproduksi di fasilitas Batan ini. Tapi skalanya kecil. Gitu loh. Ya kan? Terus juga masih ada regulasi BPOM mengenai pengiriman harus begini, begitu. Itu belum transformasi itu BPOM tuh. Ini semua untuk ekspor atau di lokal. Kita masih ngomongin lokal. Jadi yang paling benar pada saat itu saya mikir daripada kita produksi, kita jadi trader aja, beli dari luar, bawa ke sini, jual lagi ke rumah sakit gitu loh. Karena more profitable that way. Maksudnya begitu. Secara profit tentunya kalau produksi sendiri lebih profit. Tapi kan ini keterbatasan, ya kan. Tapi kalau saya bawa dari luar, ya marginnya tipis, tidak seperti kita produksi sendiri, tapi kita bisa cepat gitu, ya kan. Nah, turnovernya lebih. Itu yang saya jalanin. Sementara saya belajar apa sih nih yang mesti saya kerjain. Gitu. Dan saya tuh nomor 1 ya, karena pengalaman di dunia IT itu kalau pada saat kita mau implementasi satu sistem, resistensinya datangnya dari orang kan. Ya. Kita mau ngejalanin satu sistem integrasi namanya Enterprise Resource Planning. Jadi semua yang ada di bisnis itu dari perizinan apa segala macam itu menjadi satu sistem. Resistensinya dari mana? Dari orang. Ya, keluar dari comfort zone kan. Nah, pada saat saya masuk sebagai orang swasta. Yang ditugaskan di dalam kementerian ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk menjabat di sini. Ketemu dengan orang-orang birokrat.
dan keluarganya birokrat, tentunya nggak mudah dong, iya kan? Jadi yang paling benar ya saya membuka kesempatan ngobrol aja, belajar sama mereka gitu. Belajar More sama diplomatic way gitu. nggak diplomatik, saya nggak ya kayak begini aja apa adanya oke. gitu, ya kan? Dulu bahkan saya mungkin agak aneh ya, dulu saya rambut gondrong, Oh, dulu gondrong. rambut saya gondrong, saya nggak mau potong rambut, karena Di BUMN boleh? mungkin satu-satunya gondrong. Saya Baru tahu saya. ke kantor kawasan jogger, sneakers. Kementerian BUMN datang ya padanya aja gitu. Ya. Lu mau ngeliat performance result gua atau lu mau lihat penampilan gua? Kalau mau lihat penampilan gua mungkin gua lebih ganteng dari lu gitu. Kira-kira gua. Rock and roll ternyata Bapak. Jadi saya ya udah saya ajakin ngobrol aja gitu. Ya kan? Saya ajakin ngobrol, apa sih problemnya? Banyak tuh. Ya Pak, produksi kita begini, kita nggak bisa begini. Ya Pak, ini di sini listrik kita mati, kita nggak bisa operate karena begini. Jadi semuanya full problematik. Ada satu orang, namanya Bilal. Tapi Bapak nggak give up ya? You're not, maybe frustrated tapi nggak itu ya? Buat saya, gini ya, buat saya dalam hidup tuh ya, itu udah ada tatanannya. Dalam hidup itu, percayalah power of giving. Oke. Bahwa yang didapat itu sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Gini deh, saya pernah nggak kamu berpikiran kalau one day kita bakalan ketemu kayak begini? Belum pernah. Nggak pernah. Ya, all of a sudden kan kita bisa ketemu. Ada yang ngaturin kan? Ya. Dan kalau dalam urusan bisnis, buat saya percayalah ini semuanya. Datang ini karena kita mampu. Oke. Tapi bagaimana caranya merajut kemampuan ini? Disitulah seninya. Satu, percaya bahwa kemampuan diri untuk bisa menyelesaikan satu tugas seberat apapun, ya itu pasti bisa. Tapi jangan jemawah. Jangan merasa bahwa diri sendiri ini bisa menyelesaikan ini. Diri sendiri ini harus ada tim. Kedua, harus mau menerima masukan. Mau itu kritik, mau itu input, terima, digest lah sendiri. Ketiga, ajakin semua elemen yang ada di sekelilingnya untuk problem solving. Kalau ini nggak ada, nggak bakalan bisa. Makanya percayalah dengan apa yang diberikan sama alam semesta ini kepada kita bahwa ini adalah memang jalannya. Keempat, kalau nggak bisa, mati aja lu supir. Sobat bisa diulang nanti ya, 1, 2, 3, 4-nya penting itu. Penting banget itu. Not only in business but also in life. Betul. Jadi itu tuh semuanya kita sebagai orang tuh kita satu jang jumawa deh. Kita gimana caranya berorkestrasi supaya ini semuanya bisa jalan. Dan saya ketemu satu orang ini waktu itu ya. Ini kan kita punya 3 fasilitas gedung nih, gedung kantor yang bekas gudang dijadikan kantor. Waktu saya pertama kali masuk ke kantor itu indah banget. Dari tempat duduk saya, saking indahnya, saya bisa lihat matahari dan bulan. Karena atasnya jebol. So it's like a sign gitu ya. Bayangin kantor BUMN, ruangan direksi, ruangan saya, plafonnya jebol. Jadi saya bisa ngeliat ke atas tuh. Nah, itu udah pukulan tuh buat saya tuh, secara mental. Saya yang biasa kantor di Sudirman, masuk ke daerah Serpong, nggak tahu keadaannya kayak begitu. Mentalitas juga perlu di-upgrade, ya segala macam banyak. Ya. Ruangan produksi fasilitas itu ada 2. Yang satu untuk membuat uranium menjadi bahan bakar, ya.
yang satunya lagi ruang produksi untuk menciptakan radiofarmaka. Wah keren, itu keren banget. Itu sampai sekarang masih ada kan? Masih, karena reaktor nuklir di situ. Jadi itu ada kamar kecil yang semuanya robotik untuk menciptakan radiofarmaka. Kalau nggak salah ada 12 ruangan. Dan yang bisa dipakai hanya satu. Karena? Yang lainnya sampah nuklir. Gimana caranya bisa hidup? Gimana caranya? Ya makanya saya tanya gimana cara hidup. Dari 12 ruangan, 11 sampah nuklir. Dan itu menjadi problem sampai sekarang. Oh masih ya? Masih belum tersini. Ini nggak bisa buat umum kan Pak ya? Apa adanya begitu. Maksudnya kalau ada yang mau saya nggak bisa, Anda nggak bisa masuk. Anda nggak bisa masuk. Ya udah ngobrol lah ya di ruangan yang banyak hantunya tuh memang. Dia gelap banget, gelap banget. Pokoknya itu bener. Saya ngobrol sama yang namanya Bilal ini, Bilal cerita. Sebetulnya Pak, ada teknologi yang lebih maju itu untuk teknologi untuk menciptakan radiofarmaka, tapi menggunakan listrik, bukan uranium, dan barangnya itu ada masa paruh waktu. Artinya kalau umpamanya dibuat oleh reaktor nuklir, paruh waktu. Jadi kalau dibuat sama reaktor nuklir itu radiofarmaka yang nanti disuntikan ke dalam tubuh manusia ataupun dipakai untuk pencitraan untuk melihat konstruksi itu paruh waktunya lebih panjang. Tapi kalau ini sama listrik itu sebentar. Lebih sebentar. Dan hasilnya nanti yang dengan listrik ini akan menjadi air. Jadi lebih clean ya. Lebih clean. Wah saya bilang menarik nih. Cyclotron. Disitulah Bapak mendapat pencerahan. Saya tanya, kenapa kita nggak bikin kayak gitu? Dulu pernah. Udah pernah? Mereka ya zaman sebelum saya udah pernah mau bikin cyclotron. Baru mau. Ya udah. Ya mereka kan orang-orang yang mainnya memang di area itu kan. Jadi mereka lebih paham. Experience terus ya. Mereka lebih paham. Kenapa nggak jalan? Ya masalah biaya. Jadi lebih mahal gitu dari lebih murah daripada reaktor. Terus kenapa dibilang biaya? Ya karena perusahaan ini kan tidak dalam keadaan mampu untuk membiayai itu kan. Jadi saya mikir ini harus punya terobosan nih, ya kan. Tapi saya mesti memikirkan terobosan di mana bukan bisnisnya, tapi impact kalau saya menjalankan ini banyak yang nggak suka. Karena saya akan meninggalkan fasilitas produksi mereka, yang mana mereka ketergantungan dengan kita, ya. Tapi kita pada saat itu juga ketergantungan dengan mereka. Tapi saya ingin bikin breakthrough, gitu loh. Karena saya merasa bahwa ini BUMN, bukan mereka. Jadi saya harus menghidupi bisnis saya, gitu loh. Udah kebayang tuh resistensinya. Waduh, parah deh. Akhirnya ya udahlah belajar, Google, tanya sama teman-teman ya, pegawai-pegawai saya yang pernah dulu diajakin untuk tim radio cyclotron segala macam. Saya waktu itu ada direksi satu lagi, dia sebagai PLT, direktur utama dan direktur keuangan. Saya coba ajakin bicara bahwa kita harus keluar nih dari sini. From the cycle ya. Kita harus bikin ini. Waktu itu dia cuma bilang, gimana bro, kita nggak punya duit. Ya justru itu, karena kita nggak punya duit ya kita mesti bikin sesuatu gitu loh. Kalau kita hanya mau begini, ya nggak perlu ada kita, mereka aja jalanin, udah jalan sendiri. Kita sebagai pimpinan ya kita harus bikin breakthrough gitu. Terobosan itu penting. Ya. Dan akhirnya dia bilang, ya dia tahu saya, latar belakang saya seperti apa. Yaudah deh gue percaya sama lu deh, lu jalanin aja. Ya. Bener ya? Oke. Saya panggil beberapa
pemain dunia untuk yang membuat cyclotron. Dari negara mana aja tuh Pak? Ya saya sebutin aja, ada GE, ada IBA dari Belgia, ya kan. Saya panggil. Saya ajakin Mereka mau tuh sharing. Ya mereka pasti pingin mau lah. Orang mereka pengen jualan produknya mereka kan. Ya lalu saya ajakin bicara. Saya pengen punya ini karena Inuki itu satu-satunya perusahaan di Indonesia yang boleh melakukan industri nuklir dan anakan. Nggak ada yang lain yang diberikan izin? Nggak ada. Sampai sekarang? Ya. Dan Inuki ini itu boleh membawa hasil yang diproduksi oleh reaktor ataupun cyclotron, ya radiofarmaka ini untuk dibawa kemana-mana. Karena itu perlu izin dari Badan Pengelola Tenaga Nuklir, Bapeten. Kalau bentuknya itu radiofarmaka harus dapat cara pembuatan obat benar CPOB yang dikeluarkan oleh BPOM. Wow, panjang deh pokoknya. Kita nggak mesti punya ini. Cuman saya pikir gini, saya mesti cari dulu nih pemain siapa yang mau jadi partner saya. Ya secara halus saya melakukan pitching lah antara IBA dari Belgia atau dengan GE. Dulu mereka pernah direksi sebelum saya pernah berhubungan dengan General Electric. Jadi General Electric agak lebih fleksibel ya. Tapi sebenarnya buat saya intinya cuma satu. Saya nggak mau nyari perusahaan yang mau jualan kepada saya. Mereka kan manufacturing ya. Tentu mereka mau jualan ke saya. Ada salah satu mentor saya. Dia bikin satu terobosan di telekomunikasi. Dan saya sering sekali berdiskusi sama beliau hampir tiap minggu. Dan beliau tuh bilang sama saya, zaman sekarang Gun, itu kalau mau nyari partner yang mau sakit. Jadi mereka akan mendapatkan keuntungan kalau memang diyakini bisnis ini akan menguntungkan. Jadi kalau bisa berbisnis ini, ya tentunya kita juga harus punya modal ya, bukan modal dengkul gitu. Tapi maksudnya we pay as it grows. So they are willing to go with sacrifice dulu, ya kan? Kita sama-sama bikin perencanaan bisnis plan, harus diyakini dan kita sama-sama meyakini ini bisa terjadi dan itulah mereka akan mendapatkan keuntungannya. Kita sebagai yang mempunyai fasilitas, kita dapatnya kecil dulu nggak apa-apa sampai dia break even point. Habis itu dibalik. Itu yang Bapak aplikasikan? Saya kalau ngobrol sama dia isinya daging semua. Ilmunya top. Dan sukses. Dia harusnya jadi presiden. Hah? Enggak. Udah jadi presiden direktur kalau dia. Nah, ya saya sering banget ya diskusi main golf sama dia ya, ngobrol dan itu ilmu semua tuh yang saya dapat. Ya udah saya jalan ini nih. Bahkan waktu saya dilantik menjadi direksi ini juga orang yang pertama saya kasih tahu, Pak saya jadi direksi ini Pak. Selamat ya Bun, bilang gitu. Saya mau mundurkan diri Pak. Wah kamu nekat. Ya udah Pak nggak apa-apa, saya mau mundurkan diri. Ya udahlah terserah kamu Bun, bilang gitu. Ya, itu apa namanya saya jalanin. Saya sangat respect dan saya selalu nyuri. Kalau pengen tahu saya nyurinya saya gali lah ilmunya dia karena orangnya tuh murah berbagi ilmu pengetahuan. Jadi karena saya teryakini bahwa dia kan perusahaannya gede banget ya, BUMN gede banget, sedangkan saya kan kecil banget. Pede dulu nih bahwa ini bisa dijalanin. Dan saya bikin kajian yang saya libatkan teman-teman. Yuk kita mau ke sana. Percaya nggak? Banyak yang nggak percaya, tapi ada juga yang percaya. Baru kita hubungin nih para vendor. Saya dudukin, saya panggil, saya dudukin. Saya pengen punya ini.
kalau saya harus beli, saya nggak bisa. Tapi kalau umpamanya kalian willing untuk memberikan fasilitas kredit, saya mau. Tapi kalau fasilitas kredit dihitung tanpa grace period, saya nggak mau. Yang saya mau adalah teknologi partner yang mau susah dulu dan bisa menikmati apa yang didapat di kemudian hari. Saya ngomongin semuanya sama kedua belah pihak. Dan akhirnya saya dibawalah ke Singapura untuk melihat fasilitas yang ada di sana, cyclotron. Ini state owned atau private? Swasta. Swasta dibawa ke Singapura. Terus saya ngeliat itu fasilitas di area perkantoran. Bisa di area perkantoran. Lalu untuk melakukan pengecekannya itu di mall. Wow. Di Paragon. Dan di rumah sakit. Dan fasilitas cyclotron yang di Singapura itu untuk meyakinkan bahwa ini memang tidak ada radiasi. Jadi saluran pembuangannya ya itulah ditaruh ikan koi. Untuk meyakinkan bahwa produk ini tidak terkontaminated oleh reaktor nuklir. Saya bawa ke sana, saya melek. Tiba-tiba saya ingat ada sahabat lama saya, dia punya rumah sakit di Indonesia dan dia pertama kali yang punya fasilitas cyclotron di Indonesia. Rumah sakit Gading Pluit. Dia ada tuh di itu. Dia pertama kali. Itu yang pertama kali ya di Indonesia. Di Indonesia. Jadi cyclotron itu di Indonesia ada di Gading Pluit, ada di Darmais karena pusat kanker. Yang pertama Gading Pluit, Darmais, lalu sekarang ada lagi di Siloam. Yang di Semanggi. Terus ada juga di Samarinda. Samarinda malah ada. Ada juga. Gitu. Tapi sekarang ini itu udah banyak nih semenjak saya lemparin ide ini, ya cukup bangga juga sih bahwa ide ini diterima oleh beberapa perusahaan bahwa memang Indonesia perlu. Saya hubungin beliau, namanya Aming Ang. Dia juga the owner ya. Nah, dia keluarga otomotif. Keluarga otomotif juga dari Honda Group. Saya hubungin, saya bilang, gue pengen gini. Yaudah, yuk. Problemnya dia, hasil yang diproduksi di rumah sakit Gading Pluit itu tidak bisa didistribusikan karena dia rumah sakit. Inuki bisnisnya kan distribusi radio farma kan. Ya udah, saya ngeliat ini ada celah nih Inuki bisa hidup. Pakai punyanya dia kita distribusi, tapi waktu itu BPOM belum terbuka matanya, jadi susah untuk prosesnya. Belum ke sana ya. Udah, akhirnya saya fokus saja di bikin cyclotron ini. Dan saya percaya banget karena waktu itu saya pernah ikut di agenda simposium IAEA di bulan September 2019 di Wina. Saya pergi dengan kepala Batan, waktu itu orangnya terbuka lah. Dia ngelihat bahwa memang kita mesti bukan atas bawah ya, Batan Inuki, tapi kita harus bergandengan tangan untuk maju ke depan. Diaturin ketemu dengan beberapa batan-batan dunia lah, yang dari Australia, dari Rusia, dan juga ketemu dengan, dan saya juga bawa dia ketemu dengan beberapa vendor karena beberapa vendor udah tahu ada agenda ini di Indonesia, jadi beberapa minta ketemu sama saya, dan ternyata respon dari mereka cukup positif. Mereka mau memberikan pembiayaan. Nextnya ngapain? Minta izin dong kepada Indonesia untuk bikin kayak gini. Nggak ada satupun yang percaya.
ini bisa terjadi. Apalagi skala perusahaan saya waktu itu boleh dibilang memang BUMN tapi kecil. Dan waktu itu Inuki itu adanya di bawah National Defense Industry. Bayangin, Inuki Totally different. radiofarmaceutical untuk kesehatan, tapi adanya di National Defense. National Defense Industry, NDHI. Saya mesti pindah ini ke farmasi, nggak mudah, birokrasi. Tapi Did you succeed? setelah saya keluar berhasil, Oke. akhirnya pindah tuh. Tapi saya keluar dulu. Nggak mudah juga tuh birokrasinya. Apalagi pada saat saya mencoba menjelaskan bahwa Indonesia itu perlu nih pendeteksian penyakit kronis non menular. Ini kan tujuannya siklotron itu adalah untuk disuntikan ke dalam tubuh manusia, pencitraan supaya bisa kelihatan sakit apa sih, gitu. Jadi ini ada Imaging lah ya. Imaging, ya, digital imaging. Jadi ini ada tempat produksi siklotron, lalu ini ada untuk pendeteksiannya CT scan, tapi advance, ya, itu PET CT scan. Ya, itu jadi ini memang harus punya nih dua-duanya. Dan di Indonesia nggak ada. Nggak ada kita. Siklotronnya punya 3, PET CT scan-nya juga ada 4, tapi yang hidup 2. Ini kita ngomong sekarang, Pak. Ya sekarang mungkin udah ada 3 kali ya. Tapi sampai tahun 2021 ya keadaannya kayak begitu. Penduduk Indonesia ada 200 berapa? Hampir 280 sekarang. Ya 270 lah ya, 270 ya. Kita udah sering kan banyak yang terdeteksi penyakit kanker. Bahkan tadi ada kemarin ada sahabat SMP saya baru terdeteksi bulan Desember, kemarin meninggal. Aduh. Ada tetangga saya 10 tahun survive. Kakaknya tetangga saya, ya, teman main golf, teman main motor, ya, 10 tahun survive kakaknya, wanita, juga terdeteksi penyakit kanker juga, itu, tapi dia pengobatan treatment semuanya di Singapura. Ada lagi sahabat saya, seorang dosen di salah satu universitas ternama di Jakarta, universitas swasta, anaknya juga kena penyakit kanker di Singapura, lalu diobatin sembuh. Tapi di Indonesia, kalau orang kena penyakit kronis non menular, apa aja itu? Kanker, tumor, jantung, stroke, jantung, Alzheimer. Probabilitas untuk hidup itu kecil. Ternyata masih begitu ya di Indonesia. Kita masih punya kepercayaan bahwa yang namanya penyakit stroke itu kan nggak mungkin datang saat itu. Iya. Yang namanya semua penyakit itu pasti ada signal, kan? Ada signalnya. Tapi kadang-kadang kita menganggap kayak jantung, aduh gue masuk angin nih, padahal itu udah gejala jantung. Kanker, aduh ada benjolan nih, ya kan? Hilang, nggak sakit loh kanker loh, hilang. Terus udah gitu ada lagi timbul, hilang. Udah mulai tuh abis itu badan tuh udah mulai aneh-aneh gitu. Biasanya terlambat dulu, baru nggak tahu udah divonis stadium 4. Nah gimana caranya supaya saya bisa menjalankan ini? Saya harus bisa masuk ke para expert dokter kan? Iya. Dan di Indonesia tuh ada 2 dokter, radiologi biasa dan radiologi kedokteran nuklir. Radiologi kedokteran nuklir ini spesialis ya, SPKN, spesialis kedokteran nuklir. Jumlahnya pada saat itu tidak lebih dari 52 orang deh. Karena unpopuler. Karena fasilitasnya kan banyak. Fasilitasnya, mereka nggak kepake juga ya. Akhirnya saya ketemu dengan guru besar kedokteran nuklir, namanya Profesor Hussein di Bandung, yang mana, mohon maaf ya Prof, kalau menonton ya, pertama kali ketemu, dia bilang ini orang apa nih? Ya, latar belakangnya
bukan dari kedokteran, bukan juga orang nuklir, Teknokrat. tapi malah mau nyari bisnis gini. Tapi saya jelasin baik-baik, kita mesti melakukan ini, dan dia akhirnya setuju, dan dia mendukung saya, sampai saya dibawa ketemu ada guru besar kedokteran nuklir di Indonesia namanya Profesor Johan. Itu guru besar kedokteran nuklir. Saya ngomong, itu orang tua ya. Saya ngomong, saya sampaikan. Bahkan saya pernah diundang di acara General Electric kedokteran equipment ya, secara global di Jogja. Saya menjadi pembicara di situ. Saya sampaikan jelasin tuh Indonesia we maunya need to do seperti this, apa. gitu. Itu semua praktikal kedokteran ya dari seluruh dunia ada, dan Ada di saya situ. orang yang bukan Luar, dari dunia outsider. itu, dan saya ngomong, saya sampaikan kenapa Indonesia perlu. Tapi masih untuk meyakinkan pemerintah Indonesia, terutama Kementerian BUMN bahwa ini kita perlu, itu Masih panjang jalannya. nggak dianggap orang aneh nih. Ini orang gila kali ya. Tapi saya ngeliat, dan I believe myself, ini perlu. Bayangin, sekian banyaknya orang ya, fasilitas kedokterannya tuh nggak ada. Satu, pendeteksian penyakit kanker di Indonesia tuh terbatas. Sangat terbatas, Pak. 270 juta penduduk tuh alatnya nggak banyak, dokternya juga nggak banyak, gitu loh. Nah, pioneer dokter Johan maupun Profesor Johan maupun Profesor Hussein di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu adalah pioneer. Tapi ya karena fasilitasnya tuh nggak banyak ya, jadi juga nggak bisa berkembang. Nah, pada saat saya mencetuskan adanya diperlukannya cyclotron di Kementerian BUMN juga tidak bisa menerima bahwa perusahaan yang kecil ini akan membawa ide sebesar itu, gitu loh. Nggak mudah. Apalagi saya pada saat itu perusahaan industri nuklir Indonesia itu adanya di bawah National Defense Industry. Yang saya paksa gimana caranya agar itu masuk ke farmasi. Tapi birokrasi ini nggak pendek kan, panjang. Gitu. Sampai akhirnya industri nuklir Indonesia itu berhasil bergabung ke industri farmasi di bawah Bio Farma. Bio Farma, oke. Itu setelah saya selesai di 2021. Oke. Tujuan saya cuma satu, kalau kita masih hanya mengharapkan sarana produksi daripada milik orang lain, berarti hidup kita dikontrol sama orang lain. Jadi kita harus punya sarana produksi sendiri, which is itu cyclotron. Cyclotron nggak terlalu mahal pada saat itu, tidak ngomongin seperti bangun pembangkit listrik, tenaga nuklir triliunan, itu cuman nggak nyampe $10 juta. Oke. Ya, itu 3-4 juta dolar tuh udah bisa, dan menurut saya bisa achieve lah saya dengan perusahaan yang tidak terlalu besar untuk bisa mendapatkan partner seperti itu. Ya seperti tadi saya bilang, saya diajarin sama salah satu mentor saya, pay as it grows. Jadi ajak partner yang betul-betul berkomitmen untuk bisa maju, gitu loh, ya kan? Saya saksi di kegiatan IAEA di Vienna, begitu saya presentasi, saya dikasih kesempatan, itu banyak sekali respon daripada manufacturing cyclotron. Jadi ilmu kedokteran nuklir itu, saya nggak bisa bilang pusatnya, tapi banyak sekali itu di Belgia. Oke. Dan karena Marie Curie itu ya, bukan? Ya, mungkin ya. Manufacturing di sana, dan saya bilang, you kalau mau masuk ke Indonesia, saya dengan senang hati, dengan syarat harus bawa fasilitas pembiayaan. Karena saya dulu salah satu bagian dari yang biasa mengurusin untuk ekspor kredit di area telekomunikasi. Jadi saya bilang, kalau mau, saya maunya dengan fasilitas ekspor kredit dari negara Belgia, karena itu murah banget. Dan nggak perlu kolateral, kolateralnya bisnis. Sama juga dengan GE, saya juga bilang yang sama, you mesti bawa ekspor kredit, dan Gayung bersambut, mereka mau gitu.
Tapi GE lebih agresif karena GE ada di Indonesia, sedangkan yang dari Belgia, IBA itu adanya di Malaysia. Saya dibawa lah tuh ke Singapura, dan yang sangat menyentuh tuh ada kejadian saya dibawa ke Manila. Ada satu rumah sakit di Makati, itu saya saksi mata melihat anak umur 9 tahun yang rambutnya sudah habis. Pada saat itu mau dilakukan pemeriksaan dengan PET CT scan, artinya hasil radiofarmaka yang diproduksi oleh cyclotron dalam bentuk sekian cc dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, sehingga pada saat dilakukan CT scan dengan menggunakan PET CT scan ini, position emission tomography, itu bisa terdeteksi ini kankernya ada di mana. Ya, nah saya dengerin, saya liatin orang tuanya nangis, ya udah hopeless lah, ya kan. Tapi dia udah menjalankan ini 1 tahun. Mau disuntik dia teriak apa segala macam. Saya ada di situ di Makati itu. Liatin prosesnya, terus udah gitu sorenya keluar hasilnya, masih ketemu sama keluarganya itu, dan dinyatakan sembuh total. Di situ saya makin luar biasa berarti ya teknologi ini ya. Teknologi ini membantu sekali ya. Ya, kalau yang paling common ya, kalau umpamanya terkena penyakit kanker itu kan orang di kemo kan. Ya. Kemo tuh sakit loh. Umpamanya kankernya di satu titik, ya, disuntikan kemo ke dalam tubuh, ya kan? Itu apa ya istilahnya ya? Badan itu semuanya sel mati. Karena itu. Kemo. Maka itu kalau kita ngeliat orang kemo, wah itu badannya aut-autan, rambut udah mulai rontok apa segala macam. Padahal sakitnya di satu titik loh, ya kan? Umpamanya mata kankernya ada di paru-paru, ya kan? Sebenarnya di paru-paru itulah pusat kankernya ya. Kan menyebar tuh. Tapi kan harus yang dibunuh tempat titik itunya dulu ya. Nah, kalau kemo dimasukin ke dalam tubuh kan semuanya kan. Nah, karena dimasukin di dalam tubuh, maka dari itu kan badan itu akhirnya semua sel tuh rusak ya. Nah, di teknologi sekarang ini kalau nggak salah namanya gamma something, saya lupa tuh. Mohon maaf, saya udah sekian tahun nggak mengikuti agenda kedokteran nuklir, tapi saya lihat progresnya sekarang Indonesia di bawah Kementerian Pak Budi Gunadi Sadikin ini udah mau menerima dan menjalankan program ini. Cyclotron. Gamma something lah ya. Waktu itu di Indonesia di Rumah Sakit Angkatan Darat tuh zamannya menterinya yang dari tentara, Pak Terawan ingin punya ini. Jadi itu menembak langsung, jadi bukan kemonya, itu ditembak langsung ke titik. Jadi badan sakit itu nggak seperti yang kemo biasa. Jadi sebetulnya orang kesempatan untuk hidup terhadap penyakit kronis non menular tuh makin besar. Hanya saja karena ini banyak. Ini salah satunya cyclotron. Cyclotron adalah satu mesin akselerator yang mempercepat partikel menciptakan radiofarmaka. Itu adalah cyclotron. Hasilnya itu namanya radiofarmaka. Radiopharmaceutical. Itu yang disuntikan ke dalam tubuh untuk mendeteksi dengan menggunakan PET CT scan. Dari situ nanti juga bisa diproduksi oleh cyclotron itu untuk membunuh sel kanker tersebut. Berarti dia dua fungsi ya? Wow, saya baru tahu. Dan itu saya pikir hanya untuk imaging. Ternyata. Masa paruhnya pendek, 3 jam. Lebih dari itu luluh menjadi air. Wow. Yang kalau dibuang itu, makanya di Singapura tuh luluhannya tuh ada kolam ikan koi. Hah? Langsung? Jadi kalau umpamanya diproduksi ya, buangannya clean, tuh ya, Pak? kolam ikan koi.
Tapi listriknya memang besar. Oke. Dan kita waktu itu saya punya program di Indonesia itu harus banyak, tapi kita nggak mampu nih perusahaan saya industri nuklir. Jadi saya waktu itu saya hanya bilang saya perlu dua-duanya di Jakarta. Satu kita carikan titik di daerah yang kira-kira penyebarannya gampang. Waktu itu saya ngeliat di daerah Cilandak ada industrial estate. Yang satunya lagi di bandara. Kenapa? Di Suwarna situ ya. Iya, daerah Cengkareng ya. Kenapa? Jadi kalau ini diproduksi, disesuaikan waktunya untuk diterbangkan, gitu loh. Tapi begitu nyampe, udah harus langsung disuntikin ke dalam tubuh manusia, gitu. Nah, dulu karena Bepom, masa paruh itunya yang lebih Bepom short. dulu nggak mau. Oke. Pertimbangannya apa ya? Belum. Ini kan dianggap bahwa ini ada nuklirnya, gitu loh. Bapak kan juga dulu, wah nggak mau. Ya. Dan saya nggak bisa berjuang sendiri kan. Kalau stakeholder yang lainnya tuh nggak mendukung saya. Ya. Ya susah lah untuk bisa kayak begitu. Saya cuap-cuap jualan kecap segala macam presentasi ya akhirnya cuman ya ada yang bilang kepada saya ya penjual mimpi. Ya nggak mungkin. Tapi saya punya keyakinan itu mungkin. Di setiap rumah sakit di London ya itu setiap rumah sakit di London itu di daerah kayak Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan sebagainya itu punya fasilitas ini di Inggris, di Jepang juga, di Indonesia belum. Oke. Jadi kesempatan kita hidup tuh harusnya jauh lebih bagus gitu loh. Oke. Ya, sekarang sudah jadi bagian dari. Sekarang ini tahun lalu Pak Menteri Kesehatan mencanangkan program penyebaran cyclotron dan PET CT scan di Indonesia. Berarti sudah secara nasional nih, started. Dimulai. Oke. Gitu, nggak ada kata terlambat. Oke. Karena semoga dengan pergantian pemimpin nanti tidak berhenti ya atau karena ini untuk kemanusiaan, untuk kesehatan, untuk ini. Ya saya rasa karena ini udah menjadi program daripada Kementerian Kesehatan harusnya pada saat nanti perubahan ini harus berjalan kan? Iya kan? Nah pada saat berjalan ini ya. Program ini tentu udah menjadi program nasional. Dan waktu itu, waktu saya mencetuskan di Vienna itu, saya ngomong dengan petinggi WHO. Dan mereka mau bantu. Tapi masalahnya, saya nggak bisa ngomong sama stakeholder di Indonesia kan, dengerin aja mereka udah males, ini orang gila nih mau bawa beginian gitu loh. Jadi ya. Pak Menteri sekarang sudah. Sekarang top. Iya. Dia top. Oke, so. Ya pada saat menjadi wakil menteri, mungkin pada saat itu Pak Budi Gunadi Sadikin melihatnya dari sisi Kementerian BUMN ya. Apalagi ini perusahaan kecil, mungkin dia masih merasa nggak cocok nih buat perusahaan industri nuklir Indonesia karena sizingnya gitu. Tapi begitu dia jadi Menteri Kesehatan, tentunya kan dia banyak ketemu dengan orang-orang praktisi kan, dan pastinya dia terupdate bahwa memang Indonesia perlu. Oke. Wow. Itu sumbangsi Bapak itu. Semoga berlanjut terus kemarin sampai. Saya terupdate oleh kawan-kawan dari Bio Farma karena dia baru saja groundbreaking untuk cyclotron di Cikarang. Berarti ini di luar yang di Batan. Lalu first private keluar dari Batan. Okay. Keluar dari ini Batan. Yang pertama ya Pak ya? Pertama. Dan swasta ya? Dan waktu itu ada jadi kawan saya yang punya rumah sakit Gading Pluit, dia ada rumah sakit di Surabaya.
Ya, dia punya presiden director, dia juga punya visi yang sama saya, ya. Jadi kita sering tektokan dengan mereka. Lalu ini saya terupdate juga dari dia, Pak, ini groundbreaking, Pak. Ini apa namanya, idenya Pak Bun nih, sekarang jalan. Kita baru tanda tangan, dikirimin foto. Waduh, terenyuh juga saya. Aduh gila, akhirnya ada juga yang mau membuat ini menjadi kenyataan gitu. Lalu saya apa namanya, saya WA lah Pak Budi. Pak Budi, terima kasih. Saya WA ke Pak Budi Gunadisadikin, saya bilang, Pak, terima kasih Pak, ini akhirnya terrealisasi. Dan dia membalas WA saya. Dan buat saya sesuatu yang tidak mungkin selama kita konsisten, mau dianggap apapun juga, dengan supporting informasi, keyakinan, ya tentunya blessing Allah ya, pasti kejadian. Dan ini penting loh buat Indonesia. Ini misinya kemanusiaan. Apalagi kan Presiden kemarin waktu peresmian rumah sakit di Pantai Indah Kapuk bilang kalau bisa orang-orang Indonesia jangan keluar negeri, berobatnya di Indonesia aja. Ya inilah mesti salah satunya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. We're very lucky. Sobat Obrigado, perjalanan seorang Bunjamin Nur semoga bisa menjadi bukan hanya pencerahan tapi juga inspirasi bagi kita semua, belajar dari pengalaman hidup beliau. Dan kita tunggu sesi selanjutnya ya Pak ya. Saya yakin masih banyak obrolan yang menarik untuk bisa kita bahas. Insya Allah. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ingin berinteraksi dengan Pak Bun juga bisa komen. Obrigado Podcast di YouTube, ada juga di Instagram dan di TikTok. Oke. Salam Obrigado. Terima kasih Terima Poppy. kasih, Pak. Terima kasih kesempatannya. We have a little souvenir. Waduh. Semoga teman. Waduh. Apa nih? Karikatur. Ini apa nih? Ininya apa nih? Oh, ini mic. The microphone. Waduh. Terima kasih nih. Saya kasih lihat. Oke, saya terima Poppy. Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman.